Sekarang pertanyaan besarnya, Ustaz, kami sudah paham Quran itu pedoman, kami yakin Quran bimbingan, kami yakin Quran bisa membawa pada kemakmuran. Pertanyaannya, bagaimana kami mengambil isi Quran itu untuk diterapkan dalam kehidupan demi mendapatkan tadi yang telah dijanjikan. Baik, sekarang kita masuk pada puncak bahasanya. Ada 3 jenis cara berinteraksi dengan Al-Quran. 3 cara. Satu disebut dengan qiraah. Qiraah terambil dari kalimat Al-Quran, kata perintah di surah 96 ayat 1, Iqra. Qiraah. Yang kedua tilawah, terambil diantaranya kata perintah di Quran surah ke-29 ayat 45, Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Yang ketiga tahfidz, hifdz, zikir. Quran ke 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Tahfidz, untuk hafalan. Bahasanya zikir di situ. Oh, zikir. Kalimat zikir dan hafidz digabungkan di Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Apa itu qiraah? Ini pembuka pertama, Bu, Pak. Nggak mungkin tilawah kecuali lewat qiraah. Tidak mungkin tahfidz kecuali lewat qiraah. Qiraah itu secara singkat artinya membaca yang tertulis atau menghadirkan yang diingat tanpa menuntut pemahaman apa yang dibacakan itu. Kalau ingin lebih cepat lagi, artinya kemampuan untuk membaca sesuatu tanpa adanya tuntutan untuk memahaminya. Yang penting baca dulu, bisa baca. Itu qiraah namanya. Karena itu ketika awal-awal Nabi turun, kalimatnya menggunakan iqra, bukan menggunakan utslu, tilawah. Kalau tilawah, dia punya 3 arti. Tilawah itu 1, baca, 2, pahami yang dibaca, 3, amalkan yang dipahami itu. Itu tilawah. Kenapa wahyu pertama tidak turun dengan kalimat utslu tapi iqra? Untuk menunjukkan dan menguatkan sifat ummi Nabi Muhammad SAW, yang jangankan paham, baca aja nggak bisa. Makanya kalimatnya berkata iqra. Kata Nabi, ma'ana biqari, saya baca aja nggak bisa, saya betul-betul nggak bisa baca. Maka Allah langsung menyempurnakan kalimat itu dengan menurunkan kemudian kelengkapannya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Allah, kamu baca, lakukan karena Allah, bukan karena nggak ada guru yang bisa mengajar kamu membaca, bukan karena kamu tidak pernah sekolah. Lakukan semua karena Allah yang menciptakan engkau saja begitu mudah, apalagi membuat engkau bisa mengikuti bacaan. Lebih mudah bagi Allah. Jadi di sini ada qiraah. Dari sini diturunkan kemudian akar katanya sampai ketemu kalimat Quran. Quran itu dari qiraah juga. Asal kata qiraah sebetulnya akar katanya qur'u. Al-qur'u, qur'un, qaf, ra, hamzah begini. Qur'un. Bunyi yang terdengar. Makanya kalau kita baca umumnya diperdengarkan bunyinya. Nih, lihat sini. Kedengaran? Quran. Kalau sengaja diperdengarkan supaya terdengar, sekali pendengaran, maka berubah dari Quran jadi qiraah namanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali. Tapi kalau terus dibacakan, terus diulang-ulang tanpa bosan, terus begitu, maka dirubah jadi sighah mubalaghah, Qur'anun. Quran. Kalau ingin diberikan kekhususan, yang ini bukan yang lain, spesifik yang ini, hukumnya punya hukum sendiri, cara bacanya punya cara sendiri, kenikmatannya beda dengan yang lain, tambahkan alif lam ta'rif di depannya sehingga menjadi ma'rifah, Al-Quran. Kenapa disebut dengan Al-Quran? Karena kitab ini kitab yang dijamin oleh Allah akan terus dibacakan oleh siapapun yang beriman kepada Allah tanpa pernah bosan, dan dia punya hukum sendiri, punya cara sendiri, dan punya iramanya tersendiri. Makanya orang jahiliyah pun walaupun mereka paham irama sampai 16 rumus, tidak pernah menggunakan irama mereka untuk dibacakan Al-Quran. Contoh,
Madid mufa'alatun fa'ilatun. Jadi syair. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Tapi mereka nggak pernah gunakan itu untuk baca Al-Quran. Anda pernah dengar nggak orang Arab baca Quran begini? Wadduha wal laili idza saja. Nggak ada. Padahal ya mereka yang punya iramanya. Makanya nggak bisa irama tertentu dipakai baca Quran, itu mustahil. Nggak mungkin dan rasanya akan nggak enak. Kalau mau coba-coba ya silakan saja, cuman sholatnya bubar. Imam di Jogja Nurul Asri membaca Al-Fatihah menggunakan versi Manuk Dadali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bubar sholat. Makanya ngaji itu penting. Kalau orang ngaji nanti muncul langgam ini karena nggak belajar. Itu poinnya. Qiraat penting belajar, tapi juga ilmu penting masuk. Kalau tahu ilmu, ngerti cara bacanya. Balik ke sini. Ini bukan bicara boleh nggak boleh juga, ada kepantasan di dalamnya. Jahiliyah, jahilahnya Abu Jahal nggak baca itu dengan kalimat yang beda. Jadi kalau yang sekarang baca agak aneh. Mungkin kalau dia bangun lagi kaget juga itu. Ya. Ini qiraat satu. Karena itu kita diminta baca, ayo baca Quran baca. Ilmu untuk mempelajari qiraat disebut dengan tajwid namanya. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wa istilahan ilmun yurafu bi aqwa mustaqim min sifati wal mududi wa ghairi dzalika katarqiqi wa tafhim wa nahwihima ma ghayatu ilmi at-tajwid ghayatu bulughun nihayati fi itqani lafdhil qur'ani alamatul qiyam min hadratin nabawiyyati as-sahiyyati wa qila ghayatuhu sawnul lisani al-khata'i fi kitabillahi ta'ala. Paham? Tidak. Tajwid itu secara singkat membaca dengan baik dan benar. Panjang-panjang itu aja mananya. Supaya bagus bacaan, benar bacaan, tajwid. Makanya orang dulu belajar tajwid itu bagus benar, tidak muncul tahsin. Kenapa ada tahsin sekarang? Karena cara bacanya tidak baik dan benar. Saya mau kasih rahasia sebentar ya, untuk berbagi saja. Ini diantara kita saja. Jadi kalau kita baca Quran benar, belakang kedengaran nggak? Baik. Jadi kalau kita baca Quran betul 20 ayat saja, kesananya mudah, tinggal gharib muskilah saja. Jadi kalau kita benar bacanya, belajar dengan tajwid, sabar 20 ayat saja, itu kesananya itu akan mudah. Karena Quran itu unik. Allah itu subhanallah, Allahu Akbar, maha sayang sama kita. Jadi makhrajul huruf, ada huruf 29 itu, kalau keluar itu dibagi 3. Ada yang paling ringan disebut harful hawa, itu ada 2, ada yang menyebut 3, alif, hamzah, ha. Dia nggak ada sekat. Nggak ada sekat. Disekat di sini. Jelas. Yang kedua itu nanti keluar yang agak sulit. Wala tengah-tengah. Perhatikan keindahannya. Begitu kita baca Quran surah Al-Fatihah, dari mulai udara di sini hawa sampai ke lisan, sampai ke bibir. 3 ini disingkat dengan 3 huruf, alif, lam, dan mim. Alif dari hawa, lam sampai ke lidah, mim sampai ke bibir. Dari segi tajwid, bukan tafsir. Setelah itu dimulai dengan pertengahan. Dha. Alif, lam, mim. Dha. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dha. Dibiasakan lisan. Asalnya gini, lidahnya nggak keluar. Tapi kalau mau mulai gampang, keluarin dulu dikit. Tutup. Nah, dengan kalau sudah lancar, nanti Allah pertemukan dengan za karena sering tertukar. Ya. Za. Karena kalau nanti nggak lancar, baca idza aja ketukar-tukar. Azazala. Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
Apalagi ada yang ijajul jilatil ardu, jilat-jilat tuh. Lihat sini, setelah za-nya lancar dipindahkan zi. Ayat 3-nya alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah za dengan zi lancar ketemu za. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma setelah lancar za, zi dipertemukan dengan zi. Ayat 4 walladzina yu'minuna bima unzila ilaih. Kalau udah lancar sampai ke 70 71, ketemu semua di situ. Fa, sa, ha ada semua. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kalau udah itu lancar tinggal gharib muskilah. Makanya kalau Anda ngaji ketemu guru yang ketat, berbahagia, itu tandanya Allah menginginkan Anda mengaji dengan benar. Baca ta'awudz bu, a'udzu a'udzu billah, la bukan la. Masya Allah, 1 jam a'udzu aja tuh. Kalau sudah seperti itu jangan adu ke suami, bu. Papa ketat gurunya, yang lain aja. Tidak. Anda masih mending. Dulu saya ngaji pertama kali talaqi, mau ngambil qiraat, datang ke salah satu syekh. Masih untung saya sampai ke Al-Baqarah. Ada teman baru Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbuk ya bunai, cukup, pulang dulu ya, nanti kesini lagi. Anda jauh-jauh dari Bekasi ke Jogja, baca bismillah, suruh balik, besok kesini lagi, datang lagi nggak? Ternyata guru itu hanya melihat di mana kekurangan lisannya. Seperti Anda belajar TOEFL, dilihat di mana kekurangannya, besok sudah diperbaiki. Itulah qiraat supaya benar, dan saat Anda baca pun berpahala. 1 hurufnya berapa? 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2010. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca 1 huruf dari kitab Allah dapat 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif sehuruf, 2 lam sehuruf, mim sehuruf. Wa likulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau Anda baca alif lam mim berapa huruf? Dapat berapa tuh? Anda hitung biasa 30. Ngitungnya jangan begini ya. Jangan begini ngitungnya. 1 2 3 itu hitungan manusia biasa. Menghitung pahala kebaikan, lihat di hadis Muslim, Anda ke masjid saja baru nyampe belum ngapa-ngapain, itu sudah dapat 25. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun. Makanya kalau sehari Anda ngaji rugi, Anda kehilangan berapa lama pahala. Saya cuma ingin katakan begini, coba ingat dosanya berapa banyak. Ingat dosanya berapa. Maka cari amalan cerdas. Yang paling gampang nutup dosa yang ringan-ringan itu ya baca Quran. Dosa hari ini berapa ya Allah? 9 kali saya salah, kan dihitung 9. 1 huruf nun. Masih untung 1. Itu tukang hitung. Kalau belum lancar bahagia, 2 kali pahala lancar. Alladzi yatata'ata wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Kalau ada orang terbata-bata berat mengucapkan hurufnya, 2 kali pahala orang lancar. Bismillahirrahmanirrahim. 2 kali orang dapat 19, 90 dia kali 2 380. Insya Allah. Kalau gitu saya nggak lancar aja Ustaz ya Om. Cara berpikir yang salah. Itu pahala diapresiasi karena kesungguhannya. Yang lancar merubah dirinya ditemani malaikat. Makanya kalau orang rajin baca Quran itu di samping ada malaikat. Bahasa hadisnya ma'asyafaratil kiramil bararah. Maksud kiramil bararah itu kalau Anda benar baca Qurannya, dijaga oleh malaikat kemuliaan menjaga Anda berbuat baik. Jadi kalau ahli Quran itu benar, walaupun dia baru baca, itu akan merubah hidupnya, pasti baik. Jadi diarahkan oleh malaikat, didampingi kemanapun dia pergi, didampingi. Makanya rajin baca Quran, qiraah. Ya, dulu ada gerakan 1 hari 1 juz, bagus. Baca itu. One day 1 juz, one day 2 juz, baca. Nanti kalau Anda nggak percaya silakan baca dulu aja. Nih saya ajarkan gini ya, kalau mau ringan, supaya nggak berat bacanya. Kita ambil Al-Baqarah 1 sampai 141. Al-Fatihah kita simpan karena sudah hafal insya Allah semua. Kalau mau gampang, susah melihat 141 ayat, bagi 5 waktu sholat. 141 bagi 5 berapa? 28.
28. Jadi setiap subuh 28, zuhur 28, asar 28, maghrib 28, isya 28. Bagi 2. 14. Sebelum subuh 14 ayat, setelah subuh 14 ayat. Sebelum zuhur 14, setelah zuhur 14. 14 ayat itu kan paling 5 menit, Pak. Apa nggak punya waktu untuk akhirat kita 14 menit? Apa tidak punya waktu untuk cahaya kubur kita 14 menit? Hanya 5 menit saja, 14 ayat. Nanti rasakan perbedaannya saat kita pulang. Saya cuma katakan begini, setiap kita pasti pulang. Kita pasti meninggal. Itu pasti. Dan kita nggak bisa pilih. Mungkin hari ini, mungkin sore ini, mungkin malam ini. Dan kita yakin kita pulang. Saya tadi katakan, Anda ke Jogja saja, kesini aja butuh bekal. Itu baru antar dunia, di inter dunia di situ. Sekarang kita mau meninggalkan dunia, dan bekal apa yang kita bawa? Minimal perbanyak ini. Sekarang anak-anak kecil sudah pada hafal malah, Pak. Anak kecil 4 tahun, 5 tahun hafal Quran 30 juz. Saya mengajar di Bekasi itu ada anak-anak bimbingan. Ada yang belum TK bahkan. Maghrib sekarang hampir setengah 7 di Bekasi. Mereka jam setengah 6, jam 6 sudah datang ke masjid. Berjamaah di masjid, menghafal Quran. Ada yang sekian juz, ada yang khatam dan seterusnya. Ada yang ba'da isya baru pulang, ba'da isya kerjain PR di masjid. Anda bayangkan anak 3, 4 tahun, 5 tahun sampai menghafal Quran khatam 30 juz. Untuk persiapan dia pulang, padahal dia belum balik. Anda diberikan 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, apa yang Anda kerjakan kalau sampai hari ini aja baca belum punya waktu? Apa yang Anda lakukan? Berusaha dengan benar. Saya sering sampaikan sebuah kisah yang anak dari Mesir itu Mu'ab. Sampai dihafal Quran padahal buta matanya, menempuh jarak 20 km, pakai motornya jadul. Di tengah jalan dia mengulang-ulang kembali, diantar bapaknya. Bapaknya kemudian tak hafal, anaknya hafal. Padahal bapaknya melihat. Satu kali datang reporter tuh, mengecek, kenapa Anda mau menghafal Quran begini? Apa jawabannya? Demi Allah katanya. Ini sebagai persiapan saya pulang menghadap Allah. Saat saya berjumpa sendirian dengan Allah. Ayah tak menemani lagi, ibu nggak ada lagi. Saya akan berkata kepada Allah pada hari itu, ya Allah, saya sudah berusaha menghafal Quran dalam keadaan mata saya buta. Kalau bekal ini belum cukup mendapatkan ridhamu untuk ke surga, mohon kurangi hukuman saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Seorang anak buta menghafal Quran untuk membawa persiapan bertemu dengan Allah. Lantas apa persiapan kita untuk kembali? Makanya mulai dari sekarang, pasti akan ada perubahan termasuk pada hidup kita di dunia. Saya berani mengatakan ini karena saya telah memulainya untuk diri saya pribadi. Setidaknya semua yang dijanjikan 100% tidak ada yang luput sampai hari ini. Maka saya yakin kita semua bisa. Syarat membaca Quran bukan jadi ustaz. Cukup kita beriman pada Allah, maka orang beriman pasti akan bersentuhan dengan Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad? Al-Quran. Bikin waktu dari sekarang, bikin kurikulum. Kalau sudah lancar, naikkan pada yang kedua. Apa yang kedua? Tilawah. Ini. Mulai pahami isinya. Sampai kapan baca Quran gak ngerti isinya? Bahkan ada sindiran halus tapi tajam. Buka Quran surah 29 ayat 45. Allah menyindir lewat sholat, pakai utslu dari tilawah. Tilawah itu kan baca, pahami, amalkan. Kata Allah, utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Sebelum engkau sholat, baca dulu, pahami dulu bacaan-bacaan sholat, bacaan-bacaan Quran yang engkau akan bawa dalam sholatmu. Setelah paham baru sholat. Belajarnya begitu. Bukan berarti Anda sholat gak paham gak boleh, tidak. Maksudnya kalau ingin berkualitas, pahami sampai paham, baca. Sekarang saya tanya, berapa persen bacaan sholat? Ruku ngerti nggak yang dibaca? Sujud paham nggak? Ya bagaimana Anda bisa khusyuk kalau nggak ngerti yang dibacakan? Bagaimana bisa nikmat kalau nggak paham? Makanya pikirannya liar. Di dalam hadis Abu Daud, kata Nabi, setan itu kalau kita sudah takbir, datang setan menggoda. Ada setan penggoda orang sholat, namanya khinzib. Bahkan dari sejak wudhu, namanya walhan. Itu setan yang menggoda Anda, apakah saya batal nggak? Udah batal nggak, itu walhan namanya. Saat sholat Anda sudah begini, komat, itu masih bisa fokus, nggak ingat apa-apa. Tapi kalau Anda takbir, kata Nabi, kalau Anda sudah bertakbir, fayaqulu syaitanu udhkur kada, maka setan mulai menunaikan tugasnya di situ. Mulai bermain dia. Ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya jangan kaget ketika Anda mulai takbir, semua diingat. Allahu Akbar, status belum diupdate, media sosial belum dijawab, macam-macam muncul semua. Bahkan ceramah saya pun ini nanti muncul di zuhur nih kalau nggak percaya. Allahu Akbar, ingat ya, kata Ustaz Adi, begitu kamu takbir, setan akan menggoda. Itu setan tuh. Setan itu. Ada. Nah, caranya bagaimana memahami? Jadi begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati meresapi.
Aku mengatakan Allah engkau maha besar, tapi aku sering merasa besar dalam kehidupan. Sombong pada orang, merasa diri yang paling hebat. Itu akan hadir kehusyuan dalam jiwa kita. Itulah tilawah. Makanya orang tua kita dulu sampai kekinian, bahkan kalau ada kegiatan formal itu selalu kalau ada yang baca Quran qiraah namanya qari, di sampingnya pasti ada yang menerjemahkan. Umumnya begitu. Untuk menyampaikan makna umumnya. Kalau yang baca qari, yang menerjemahkan siapa namanya? Sari tilawah. Ya di bahasa Arab sebutnya tilawah saja. Cuman masuk ke Indonesia, mungkin yang pertama kali tilawah namanya Busari. Makanya disebut sari tilawah. Kalau Dodi mungkin Dodi tilawah. Nah ini tilawah. Nah sekarang bagaimana praktek tilawah yang diajarkan, ditunjukkan oleh Nabi? Gini caranya. Tidak harus memaksa diri kita dari awal sampai akhir. Tidak. Yang kita butuhkan aja apa? Al-Fatihah jelas butuh. Jelas karena dipakai tiap hari dalam sholat. Maka sekarang coba tilawah Al-Fatihah. Tilawah, baca tafsirnya. Amalkan isinya. Setelah itu coba cek pekerjaan kita, tuntutan aktivitas keseharian, apa yang kita kerjakan, passionnya apa? Anda pengajar, kenapa Anda tidak mengeluarkan ayat-ayat mengajar dalam Al-Quran, ayat-ayat ilmu? Teman-teman yang kampus, yang kuliah, kenapa nggak keluarkan ayat-ayat ilmu? Pelajari bagaimana cara belajar yang efektif, cara mengingat, cara menghafal. Bahkan kalau Anda benar, Anda akan masuk golongan kelima. Manusia sekarang cuma 4. Cepat ingat, lambat lupa. 1. Agak jarang juga sekarang. Cepat ingat, cepat lupa. Banyak. Cepat ingat, teman-teman sekalian, maaf. Lambat ingat, lambat lupa. Ini lebih banyak. Yang keempat makin banyak. Cepat ingat, cepat lupa. Ya maaf, lambat ingat, cepat lupa. Ingatnya lambat. Udah 2 jam saya ceramah, paham? Tidak. Terangkan lagi, paham, keluar masjid, lupa. Lambat ingat, cepat lupa. Tapi yang ini melahirkan manusia kelima. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi bukan mau ingat, mau lupa susah. Dibacakan sekali hafal. Itu mau lupa susah. Biasanya kan yang begitu utang. Ini ilmu. Ada keluarkan. Coba ibu belakang, berapa lama ibu jadi ibu? Akhwat, kenapa nggak mengeluarkan ayat-ayat bimbingan jadi perempuan dalam Al-Quran? Apa tugas perempuan? Apa kewajibannya? Sehingga Anda mengerti kenapa saya mesti berhijab. Apa bedanya hijab dengan kerudung? Kenapa saya mengerjakan ini? Bagaimana kalau datang bulan tiba? Apa yang dikerjakan? Ada semuanya. Bagaimana mencari jodoh yang baik? Laki-laki yang baik, suami yang baik. Apa ciri-cirinya? Ada semua. Termasuk antum, ikhwan, ada semuanya. Jadi suami yang baik, ayah yang baik, ada semua. Bekerja ada seperti yang saya bacakan tadi. Kenapa kita tidak turunkan? Yang telah merumuskan itu sampai didetilkan dengan keterangan nabinya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, adalah Al-Imam Al-Bukhari, dan menuliskan ini selama 16 tahun. Cuman kitab ini sekarang tidak diaktualisasikan dalam bentuk pelajaran-pelajaran detail tematik, cuma jadi bacaan dan kajian saja. Nama kitabnya apa? Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama kitabnya. Coba ulangi. Kepanjangan singkat Sahih Al-Bukhari. Itu kitab hadis Sahih Al-Bukhari. Itu nama lengkapnya tadi Al-Jami. Kitab ini komprehensif. Komprehensivitas. As-Sahih semua isinya benar. Al-Musnad saya teliti tersambung ke Nabi. Di semua yang disampaikan Al-Bukhari bukan pendapat sendiri. Ini keterangan tentang Quran, ini hadisnya. Misal nomor hadis 4017 misalnya, ya. Maaf, 4179. Apa hadisnya? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Saya teliti kata Al-Bukhari, ini dari mana ketemu dari Nabi? Ditemukan jalurnya. Saya menerima dari Hajjaj bin Minhal, Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marthad, Al-Qamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai diteliti ke situ. Saya pastikan semua dari Nabi. Min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua isi kitab saya ini, semua kegiatan Nabi SAW yang saya bisa rangkumkan. Wa sunanihi, dan sunnah-sunnah yang bisa kita ikuti, wa ayyami, dan keseharian selama 24 jam. Disusun menjadi 97 pembahasan, 97 kitab. Setiap pembahasan ada ayat, ada hadis. Anda pelajar, buka kitab yang ketiga, Kitabul Ilmi. Di situ ada tuntunan cara belajar efektif seperti Nabi menunjukkan. Hasilnya Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan ulama-ulama besar. Anda imannya turun naik, Ustaz. Kalau naik semangat ibadah, kalau turun. Buka kitab kedua, Kitabul Iman. Anda siapa? Diplomat, birokrat, buka Kitabul Imarah. Anda perawat, dokter, Kitabul Marid. Ada semua, 97 kitab. Keluarkan, bikin kurikulum, Anda passionnya apa, keluarkan bimbingannya, terapkan. Demi Allah, kalau Anda kerjakan seperti ini, Anda rasakan sesuatu yang berbeda.
rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Kerjakan. Terakhir, tutup. Saya tutup, tahfidz. Kan kalau kita mau kerjakan tapi bawa-bawa mushaf, capek juga. Antum mau rapat di kantor, rapat dalam Al-Quran. Mau lamaran, cara lamaran dalam Al-Quran, kelamaan. Kata Allah, mau nggak kalau saya berikan rumus cepat, mudah menghafal Al-Quran semudah-mudahnya. Maka turunkan yang ketiga, namanya tahfidz. Menanamkan Qurannya dalam jiwa kita. Jadi kalau mau dibawa kemanapun ada ayat mata, langsung di matanya. Jadi begitu menatap, mata kita dibimbing, ini yang harus ditatap, ini yang dipalingkan. Mendengar ada ayat telinga kita langsung dibimbing, ayatnya muncul. Bahkan kalau salah lihat, ayatnya langsung muncul. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kaki mau jalan, wala tamshi fil ardi maraha. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ada semuanya, jadi dibimbing Quran, jadi manusia Quran Anda. Itu yang paling indah. Wah, kalau sudah begitu enak. Demi Allah tidak ada kenikmatan kecuali Al-Quran. Saya buka karantina untuk menghafal Quran dengan cepat dari metode Al-Quran. Kita beri nama At-Taisir. Insya Allah 30 hari hafal Quran. Dan ternyata ada yang hafal 15 hari, 18 hari, 22 hari. Demi Allah saya katakan, setiap orang yang sudah selesai hafalan Qurannya, itu bisa jatuh tersungkur karena saking mendapatkan kenikmatan yang luar biasa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Nangis. Terus telepon ibunya, wah Pak, saya bayangkan gini aja Pak ya, Anda punya anak 4 tahun, ajarkan surat Al-Duha, baca dia. Anda pulang dari kantor, anak itu sedang membaca Wal-Duha wal-laili idza saja. Anda pulang, seberat apapun masalah bisa hilang persoalan ketika melihat anak kecil Anda sudah mulai menghafal Quran. Sekarang anak Anda telepon begini, Pak, Ma, Alhamdulillah, aku sudah selesai hafalan Qurannya. Demi Allah saya katakan, Anda seakan-akan mendapatkan sesuatu yang tidak bisa Anda dapatkan sebelumnya dengan cara apapun. Tidak bisa pakai uang, nggak bisa pakai kedudukan, nggak bisa. Ini anugerah dan keindahan, bukan cuma dunia, akhirat pun dimuliakan. Jadi penghafal Quran yang benar itu di akhirat nanti akan diberikan oleh Allah jubah kehormatan, mahkota kehormatan, dan akan menggandeng tangan bapak ibunya, keluarga besarnya, jadi pemimpin keluarganya ke surga. Itu ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Sekarang saya tanya, Anda yang sudah punya keluarga besar, anak berapa, cucu berapa, siapa yang akan dibanggakan di hari akhirat ketika pulang kepada Allah? Kalau di sini jangan bangga dulu. Anda juara apa? Olimpiade, dapat Nobel. Jangankan yang beriman, yang belum beriman pun bisa mendapatkan itu. Apa kebanggaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nanti suatu kali kalau saya kesini lagi, mungkin kita bisa berbagi tentang cara menghafal Quran insyaallah. Ya, nanti saya contohkan, nanti ada anak 7 tahun hafal Quran dengan posisinya, dengan nomornya, dengan tematiknya, macam-macamnya. Nanti kalau kami sudah menghafal Quran, itu masya Allah, itu biasanya murajaahnya cuma pakai nomor aja. Dan sekarang anak-anak sudah semua nomor tuh Quran. Kamu dari mana tadi? Oh, dari pasar Ustaz. Cari apa? Cari ikan. Berapa beli ikannya? Ulaika ala hudan min rabbihim ulaika humul muflihun. Baca kamu kan berapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa ala madzhabun azim. Oh, masya Allah. Kamu anak kerabat berapa? Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Rencana menikah punya berapa istri? Alif lam mim. Mau poligami enggak? Sadaqallahul azim. Wah, pokoknya seru lah kalau ketemu anak-anak itu. Nanti kalau dia ketemu saya tanya jawabannya Quran semua tuh. Nanti gampang kok Pak. Kalau Anda nggak percaya, ada simulasi. Cuman 5 menit hafal 5 ayat dengan posisi, dengan letak, dengan macam-macam, gampang. Nanti saja kalau kesini lagi kita insya Allah lain waktu ya kita teruskan. Saya kira itu yang saya sampaikan hari ini. Tentunya apa yang saya sampaikan bisa jadi ada benar, tapi mungkin banyak salah. Kalau benar itu langsung dari Allah dan Rasulnya, amalkan. Kalau salah itu mutlak dari saya, maka tinggalkan pendapat saya, cari guru lain dan belajar. Setiap yang baik-baik ambil itu semua. Jika ukurannya sesuai dengan ukuran Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai petunjuk para ulama-ulama kita. Yang kedua, tinggalkan perdebatan-perdebatan yang tidak penting, pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat. Kita butuh sekarang kekompakan kita semua untuk bisa menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga Allah muliakan. Mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.